Bab 891, Joseph yang marah. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Jangan ganggu kamu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, keahlian menembakku rata-rata, satu cubitan tidak akurat, dan aku tidak tahu di mana harus mengenai. Kata Zhang Yu. Sungguh buruk untuk membuat Gunnar dan Bruno dekat dengan gerbang. Kedua orang itu tahu bahwa meskipun pintunya sudah dekat, jika kamu ingin membuka pintu dan bergegas keluar, itu akan memakan waktu tertentu. Pada jarak yang begitu dekat, lawan hanya perlu membidik posisi di dalam kusen pintu. Mustahil untuk mencapainya. Sejujurnya, dua orang berarti siapa yang berlari di belakang dan siapa yang tidak beruntung. Awalnya, jika Bruno tidak terluka, dia merasa bahwa dia dapat menggunakan keunggulan kecepatan untuk melawan Gunnar, tetapi sekarang dia tidak terluka dan tidak berani mengambil risiko. Adapun Gunnar, Bruno sendiri lebih cepat, dan dia lebih gemuk dari Bruno, dan tujuannya sangat besar. Jika Bruno mencapai 50%, maka dia 80%, dan dia bahkan kurang berisiko. Sekarang, saya hanya bisa tetap jujur dan tidak bergerak. Tali yang kencang di hati Zhang Yu akhirnya akan rileks. Anda perlu tahu bahwa sebelum dia menembak, dia sangat malu di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah dia akan berhasil, tetapi hasilnya sangat mulus. Faktanya, ketika Zhang Yu diancam oleh Gennal, dia membuat rencana ini untuk sementara waktu. Dengan jangkauannya, dia hanya bisa mendapatkan pistol. Jika Anda ingin mendapatkan yang lain, Anda memerlukan beberapa metode. Dia hampir menggunakan beberapa alat di luar angkasa untuk memperebutkan pistol orang lain. Karena alasan ini, Zhang Yu baru saja mempelajari banyak teknik melempar benda, seperti tolak peluru, cakram, lembing, pisau terbang, del. Bahkan dia belajar cara melempar karung pasir, dan yang terakhir masih pada level asteris. Pelajari serangkaian keterampilan, Zhang Yu merasa bahwa dia tampaknya bisa kehilangan segalanya, dan itu cukup akurat. Ini juga memberinya jaminan yang cukup besar untuk rencana tindakan berikutnya. Untungnya, rencananya berjalan sangat lancar pada akhirnya, dan juga menyelesaikan krisis besar pertama dalam hidupnya. Kalau tidak, julukannya akan dijelaskan di sini. Namun, Zhang Yu masih belum rileks saat ini, dan dengan cepat mempelajari teknik menembak pistol lainnya. Dengan peningkatan keterampilan, hati Zhang Yu memiliki kedekatan alami dengan pistol di tangannya. Sekarang dia bisa benar-benar lega. Sekarang, krisis telah terangkat untuk sementara. Lisa, pergi ke bawah meja di sana dan ambilkan pistol itu untukku. Zhang Yu mengacungkan jarinya ke satu arah. Lisa mengangguk dan bergegas. Di jalan di luar bar, wajah Joseph lebih jelek dari siapapun sekarang. Adik laki-laki yang tangannya mati, berita yang membuatnya marah. Sungguh lelucon. Begitu banyak orang masuk, dan mereka masih membawa senjata. Mungkin pihak lain tidak mengatakannya, tetapi pihak lain mendapatkannya. Apakah Gunnar dan Bruno biasanya idiot yang makan nasi kering? Bagaimana mungkin ini tidak membuat Joseph marah? Setelah menembaki saudara-saudara kecil yang tersisa di sekitarnya, Joseph juga perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tahu bahwa kemarahannya tidak berhasil sekarang, kuncinya adalah bagaimana cara keluar dari Gunnar dan Bruno. Bagaimana mengatakan bahwa keduanya telah mengikuti diri mereka sendiri selama bertahun-tahun. Mereka dapat dianggap sebagai kader yang efektif, dan tentu saja mereka tidak dapat dengan mudah menyerah. Zhang Yu memegang kedua senjata di tangannya, dan membuat Gennal dan Bruno berlutut di tanah. Menarik kursi sendiri, dia duduk di atasnya. Bagi Zhang Yu sekarang, langkah selanjutnya adalah bagaimana menyelesaikan masalah saat ini sepenuhnya. Meskipun Zhang Yu tahu bahwa dia untuk sementara terbebas dari krisis, ini tidak berarti bahwa krisis telah sepenuhnya hilang. Karena masih ada beberapa orang yang berdiri di luar, mereka telah memblokir pintu depan dan belakang, dan mereka ingin bergegas keluar, itu pasti bunuh diri. Tetapi tidak akan sesederhana itu jika alarm berbunyi. Bagaimanapun, ini adalah negara asing, dan Anda tidak terbiasa dengan kehidupan Anda. Bagaimana jika polisi bersama mereka? Tidakkah kau menempatkan dirimu di sana? Jadi alarm adalah hal terbaik untuk sementara. Beritahu kedutaan, atau cukup minta bantuan Menteri Wang. Zhang Yu merasa ini ide yang bagus. Bagaimana mengatakan bahwa mereka juga orang asing? Jika ada kedutaan untuk membantu diri mereka sendiri,
bahkan jika pihak lain memiliki hubungan dengan kantor polisi Romawi, mereka tidak takut pada mereka, dapatkah mereka mengabaikan pengaruh internasional? Memikirkan hal ini, Zhang Yu mengeluarkan telepon dan memutuskan untuk menelepon menteri untuk meminta bantuan. Tetapi pada saat ini, teleponnya tiba-tiba berdering, dan ide penelepon itu berasal dari Christina. Zhang Yu melihat langkah yang cerdas. Ngomong-ngomong, tampaknya Christina juga orang yang sangat cakap. Lebih baik bertanya padanya. Memikirkan hal ini, saya menghubungkan telepon dan, dalam waktu singkat, menceritakan semuanya padanya. Christina meminta Zhang Yu untuk bertanya, siapa nama saudara laki-laki lainnya. Meskipun Gunnar dan Bruno sekarang berada di tangan Zhang Yu, tidak satu pun dari mereka ingin menyebutkan nama saudaranya. Jika itu adalah orang, itu akan sederhana, dan tidak ada yang akan mengetahuinya. Namun kini mereka berdua adalah dua orang, yang pertama kali membuka mulut dan keluar menjadi pengkhianat yang mengkhianati kakak laki-lakinya, yang membuat mereka berdua sangat malu. Tentu saja, Zhang Yu mengerti maksud dari kedua orang itu. Bahkan, dia tidak takut bahwa kedua orang itu tidak akan mengatakannya. Dia hanya perlu mengambil kunci Inggris besar itu lagi dan berjalan mendekat untuk menakut-nakutinya. Keduanya langsung ketakutan seolah-olah mereka sedang menuangkan kacang ke dalam tabung bambu, dan mereka semua memberitahu Joseph tentang hal itu. Zhang Yu segera memberitahu Christina nama Joseph Barber. Christina memberitahu Zhang Yu untuk tidak khawatir, dia segera mengirim Mario ke bar. Begitu Zhang Yu menutup telepon Gunnar berdering. Zhang Yu mengambil teleponnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang bernama Bos. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti panggilan Joseph dari luar, dan panggilan itu tersambung. Gunnar, biarkan orang Cina itu yang menjawab telepon. Aku orang Cina itu, anak baik, aku tidak menyangka kamu punya dua anak. Apa yang kamu inginkan? Omong kosong, bagaimana mungkin aku mau melakukannya? Jelas apa yang kau inginkan. Oke, apakah aku menyinggungmu? Kau datang kepadaku dan memintaku untuk tidak mengganggumu, tetapi juga mencincang dan membunuh. Ya bukankah Aruso ada di sini untukmu? Aruso, tanda tanya. Siapa yang memintaku untuk datang? Kau tidak perlu bertanya. Nak, aku akan memberimu syarat sekarang. Selama kau membiarkan adik laki-lakiku pergi, kali ini, lupakan saja. Jika kau bersulang dan tidak makan dan minum. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan panas. Aku Joseph, kau mungkin tidak tahu, jangan berpikir bahwa kau harus memukulku dengan nyawa beberapa adik laki-laki, kau dapat menantang batas bawahku. Setelah aku mulai gila, konsekuensinya serius. Orang macam apa kamu? Sejujurnya, aku sama sekali tidak tertarik. Tetapi jika kamu benar-benar memiliki keberanian ini, sebenarnya, tidak apa-apa, aku akan membiarkan. Adik-adikmu berlutut di pintu, dan aku dapat menanganimu dengan senapan mesin. Jika kamu berani melakukan ini, aku benar-benar mengagumimu karena menjadi orang nomor satu di Roma. Pahamilah, sial, kamu menantang batas bawahku. Aku peduli dengan omong kosongmu. Kamu tinggal buka celanamu, dan aku tidak takut. Zhang Yuleng bersenandung dan kemudian menutup telepon. Sial, kamu mencari kematian. Joseph mendengar suara sibuk di seberangnya dan menghancurkan telepon di tangannya ketika dia marah. Percakapan antara dua orang. Baik Gunnar dan Bruno mendengar di telinga mereka, dan mereka dapat mengatakan bahwa mereka mendengar keringat dingin, yang lain mungkin tidak mengenal bos mereka, dan mereka telah bersama Joseph begitu lama, bagaimana mungkin mereka tidak memahaminya. Ketika Joseph keluar masuk geng, dia hanyalah orang gila yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Meskipun sekarang dia sudah lebih tua dan sudah sering bertemu, keduanya biasanya berbicara kepadanya seolah-olah mereka berjalan di atas es tipis, karena takut membuatnya marah. Orang Tionghoa di depan berani berbicara kepada bos dengan nada ini. Dalam karakter Joseph, letusan gunung berapi pasti tidak bisa dihindari. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, pada saat ini, orang Tionghoa tidak beruntung, sulit untuk mengatakannya. Keduanya merasa bahwa mereka pasti tidak beruntung. Jika bos marah dan mengirim seseorang untuk masuk, bukankah nyawa mereka sendiri akan diperhitungkan di sini? Ini juga membuat Gennal dan Bruno berlama-lama memikirkan nasib selanjutnya, berharap bos dapat membaca wajah kerja kerasnya selama bertahun-tahun, jangan terlalu impulsif. Kalau tidak, hidup Anda sendiri mungkin benar-benar dijelaskan di sini hari ini.
Joseph merusak ponselnya. Sebenarnya, dia menyesalinya saat itu. Untuk mengetahui bahwa tidak banyak orang di sekitarnya sekarang, dia tidak akan cukup untuk menyerang mereka. Joseph menelepon telepon adik laki-lakinya, dan menelepon beberapa orang, terutama beberapa orang dengan keahlian menembak yang baik. Kalau tidak, ketika dia menyerbu, dia takut akan keselamatan Gunnar dan Bruno. Joseph menutup telepon, tetapi kemarahan di bawah hatinya tidak mengurangi intinya. Karena ketika dia memikirkan orang Cina yang sombong di bar, dia berani menantang dirinya sendiri dengan nada provokatif, dan membiarkannya marah. Anda tahu bahwa ini adalah Italia, bukan Cina. Orang asing begitu sombong di depan dirinya sendiri sehingga dia harus mencabik-cabiknya. Tidak butuh waktu lama, sederet lampu depan yang terang muncul di sudut terjauh jalan, dan dia melaju cepat ke arahnya. Joseph tersenyum puas. Sebenarnya, Joseph tidak menyangka bahwa gerombolan orang bodoh yang berada di bawah kendalinya benar-benar bertindak begitu cepat kali ini. Mungkin mereka terlalu memanjakan. Tampaknya mereka sering marah kepada mereka dan masih dapat meningkatkan efisiensi mereka. Sederet mobil melaju cepat ke mata Joseph, kepala mobil naik dan turun sendirian. Melihat ini, Joseph dapat terkejut, buru-buru menyapanya, dan berkata, "Bos, mengapa Anda di sini? Saya dapat menyelesaikan masalah kecil ini sendiri. Saya tidak membutuhkan Anda untuk keluar sendiri." Mario Gallo berjalan mendekat dengan ekspresi besi yang kuat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mendekati Joseph adalah sasaran, diikuti oleh tendangan lain, menendangnya jauh-jauh. Segera berkata kepada orang-orang yang turun dari mobil, "Panggil aku." Begitu, kata-kata Mario jatuh, sekelompok orang di belakangnya bergegas dan meninju dan menendang Joseph sambil berteriak. Adik-adik di sekitar Joseph melihat bahwa kakak laki-laki dari kakak laki-laki itu datang. Tetapi yang membuat mereka lebih terkejut lagi adalah sang kakak datang dengan agresif dan memberikan pukulan keras kepada sang kakak, yang membuat pintu semakin tercengang. Satu persatu, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Apakah sang kakak dikhianati oleh geng, dan sekarang sang kakak ingin dibersihkan oleh sang kakak. "Kakak, aku salah. Maafkan aku kali ini." Joseph, yang diperbaiki oleh sekelompok orang, tidak dapat menahan diri, dia hanya bisa memegang kunci dan berteriak minta ampun. Meskipun dia tidak tahu bahwa bos ingin memukulinya sendiri, tetapi dalam kasus ini, berpura-pura menjadi cucu. Mario sama sekali tidak menghiraukan Joseph, mengeluarkan ponselnya, dan memutar nomor telepon Zhang Yu. Zhang Yu menutup telepon dan tersenyum bangga. Meskipun dia tidak keluar untuk melihat situasinya, dia tahu apa yang sedang terjadi di luar. Pemandangan Mario yang memperbaiki bajingan bernama Joseph dengan buruk juga menunjukkan bahwa krisisnya secara resmi terangkat. Tidak lama, pintu bar terbuka, Mario masuk ke bar bersama sekelompok adik laki-lakinya, dan Joseph, yang telah dipukuli hingga kepala babi. Monica, Lisa, dan bartender ketakutan hingga ke sudut. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Mario melihat Zhang Yu segera berjalan mendekat, dengan hormat berkata, "Maaf Tuan Zhang. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya menyalahkan lawan saya karena mengabaikan manajemen sehingga Anda mendapat masalah besar. Dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda. Orang ini, itu adik laki-lakimu." Wajah Zhang Yu menunjukkan ekspresi tidak menyenangkan, sambil melirik Joseph, yang sudah bengkak. "Ya," Mario menganggukkan wajahnya dengan wajah cemberut. "Anda tahu, ketika wanita muda itu menelepon dirinya sendiri hari ini, dia berteriak dan hampir membuatnya takut. Sungguh lelucon, anak buahnya sendiri, berani minta tolong sama bos buat nyelamatin masalah yang baik hati, ini kan cuma mau mati doang, oke." Awalnya, hal ini juga menyebabkan Mario menutup telepon dan segera bergegas memanggil seseorang. Karena Joseph tidak dapat menelepon di jalan, Mario ini sedang terburu-buru, dan mobilnya tampak terbang. Zhang Yu menatap Mario dengan pandangan buruk, dan berkata, "Apakah anakmu iri padaku karena penerbangan di pesawat? Sekarang cari seseorang untuk berurusan denganku." Tidak. Mario mendengar keringat dingin turun dan buru-buru melambaikan tangan lagi dan lagi, "Bagaimana mungkin? Kamu, tetapi dermawan penyelamat hidup bos, bahkan jika kamu memberiku keberanian, aku tidak berani membalaskan dendamu." Berbicara tentang ini, dia dengan cepat berbalik dan berteriak pada Joseph, dan berkata, "Joseph, kamu bajingan. Ayo,
Siapa yang memintamu datang ke Tuan Zhang untuk mencari masalah? Kamu tidak tahu dengan jelas, aku akan membunuhmu hari ini. Joseph juga takut setengah mati saat ini. Meskipun dia gemuk dan sulit melihat sesuatu, dia tidak tuli. Dia secara alami mendengar percakapan antara bos dan Zhang Yu. Astaga, apakah itu bos? Dia benar-benar menyinggung dermawan penyelamat nyawa bosnya, dan dia tidak kurang dari sebuah lubang di langit. Bos, aku salah. Dia orang Cina bernama Sun. Sun Hao, biarkan aku datang ke Tuan Zhang untuk mencari masalah. Aku tidak tahu apakah Tuan Zhang adalah dermawan bos. Kalau tidak, bahkan jika aku meminjamkan 100 keberanian, aku tidak berani melakukan itu. Joseph berteriak. Sun Hao. Zhang Yu mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak mengenal orang seperti itu dalam ingatannya. Diikuti, seperti apa rupa Sun Hao ini? Joseph buru-buru berkata, tinggi dan kurus. Rambutnya dicat oranye dan telinga kirinya ditindik. Dia diperkenalkan oleh seseorang bernama Zhou Jin yang kukenal di Cina, dan berkata dia membencimu. Zhang Yu mendengar ini menggertakkan gigi. Ma Hao. Anak baik, itu kamu. Sebenarnya, Zhang Yu selalu mengira bahwa Arus Soyang mengirim seseorang untuk mengganggunya. Kemudian aku melihat Mario, dan sekali lagi curiga bahwa dia adalah hantu, tetapi aku tidak menyangka itu adalah Ma Hao **** pada akhirnya. Jika bukan karena deskripsi Joseph tentang penampilan Ma Hao dan nama Zhou Jin, bagaimana Zhang Yu bisa memikirkannya? Bagaimanapun, Ma Hao telah meninggalkan kelompok itu dan kembali ke rumah, dan dia tahu ini. Siapa yang mengira bahwa bocah itu menyelinap ke Roma dan diam-diam mencari seseorang untuk menghitung dirinya sendiri? Tuan Zhang, seharusnya tidak ada masalah dengan orang yang dikatakan Joseph. Tentu saja bagi Mario, yang terbaik adalah dapat mengetahui hubungannya sendiri. Zhang Yu mengangguk, dan berkata, pria ini memang punya sedikit liburan denganku. Sepertinya dia benar. Mario berkata, jadi, jangan biarkan Joseph menemukan orang itu. Bisakah dia menemukan orang itu? Zhang Yu menoleh untuk melihat Joseph. Ya, Tuan Zhang. Begitu Anda ingin menemuinya, saya dapat segera menangkapnya untuk menemui Anda. Yakinlah dan biarkan saya melakukannya. Joseph buru-buru memohon. Sebenarnya, dia tidak bodoh, dia telah melakukan dosa besar surga, dan jika dia ingin selamat, dapat dikatakan bahwa dia berharap semuanya ada pada Tuan Zhang ini. Jika Anda ingin pihak lain menyelamatkan diri Anda harus menanggung rasa bersalah Anda, atau tunggu bos besar memulai api. Zhang Yuanyan menatap Mario. Mario tentu tahu apa yang dimaksud pihak lain, berkata, Tuan Zhang. Tampaknya ini memang bukan rencana Joseph. Jika Anda bersedia melepaskannya, Anda dapat membiarkannya melakukan kejahatannya kali ini dan melihat penampilannya. Tetapi jika Anda tidak ingin melepaskannya, tidak apa-apa. Bagaimanapun, menyinggung Tuan adalah kejahatan besar. Kami memiliki aturan untuk menangani hal-hal ini. Petik 2. Jangan bantu saya. Tolong Tuan Zhang. Ini semua salah saya, dan saya akan melakukan kesalahan saya. Anda akan menyelamatkan saya dari nasib ini. Joseph berlutut di tanah. Untuk memberi Zhang Yu tipu muslihat. Bagaimanapun, dibandingkan dengan hidupnya sendiri, harga diri itu omong kosong. Apa standar aturan bantuan, dia telah menerapkannya berkali-kali, dapat juga dikatakan bahwa kehidupan kecilnya sendiri ada di antara pikiran Zhang Yu. Tuan Zhang, mohon maafkan kami. Gunnar dan Bruno juga memberikan Zhang Yu *** dengan Joseph saat ini, untuk mengetahui bahwa mereka telah menyinggung Zhang Yu tadi. Jika bos dipaksa, maka mereka pasti tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang mereka hanya bisa memohon Zhang Yu untuk membiarkan mereka pergi. Zhang Yu melihat beberapa orang membenturkan kepala mereka dan berkata, hei. Dia menatap Mario lagi dan mengerang sejenak, dan berkata, oke. Baiklah, kali ini di wajah Mario, aku akan membiarkanmu pergi Yima. Tapi aku ingin melihat Sun Hao dan Zhou Jin sesegera mungkin. Sudahkah kamu mendengar? Dengar. Joseph sangat gembira ketika mendengar ini, dan buru-buru berkata, yakinlah Tuan Zhang. Aku bisa mengirim 2 *** kepadamu malam ini. Zhang Yu mengangguk dan menoleh ke Mario, berkata, ayo pergi. Mario mengangguk dan mengikuti Zhang Yu. Ketika Monica dan Lisa melihat ini, mereka memiliki ekspresi yang berbeda. Meskipun keduanya merasa bahwa Zhang Yu baru saja pergi seperti ini, sepertinya ada sesuatu yang salah.
Tetapi melihat situasi di ruangan itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara, karena takut salah satu dari mereka salah, mereka akan marah lagi. Zhang Yu bahkan bisa begitu sengsara dengan beberapa saudara dunia bawah yang sombong. Dia hanya warga negara kecil di pasar. Beraninya dia mendapatkan level saudara yang begitu besar. Zhang Yu melangkah beberapa langkah di sini, dan tiba-tiba teringat sesuatu lagi. Berbalik dan berkata, "Ya Lisa, ikut aku." Setelah itu, aku menatap Monica lagi, dan berkata, "Monica, apa yang rusak di sini? Besok kamu hitung, semuanya ada di rekeningku." "Tidak, itu ada di tubuh Joseph." Setelah itu, dia berkata kepada Joseph, "Joseph, aku baik-baik saja." Joseph berkata dengan cepat dan menawan, "Tidak masalah. Tidak masalah. Aku harus membayar harganya, tidak, 10 kali lipat kompensasi. Nona Monica, aku akan datang dan mengirimkan uangnya besok, tidak masalah." "Tidak lagi, tidak lagi." Monica buru-buru melambaikan tangan. "Tidak, kamu harus membayar. Lisa, ayo pergi." Setelah itu, Zhang Yu tidak mengatakan apa-apa lagi, dan meninggalkan bar dengan pesta. Setelah Zhang Yu dan kelompoknya keluar dari bar, mereka terbagi menjadi dua. Zhang Yu dan Lisa masuk ke mobil Mario dan langsung menuju rumah Christina. Joseph sangat ingin menangkap Ma Hao dan Zhou Jin. Tentu saja, orang-orang Matu SD tidak tahu bahwa mereka akan mengalami malapetaka saat ini. Mereka masih menunggu berita kemenangan dari Joseph. Mobil Mario, yang membawa Zhang Yu, dengan cepat tiba di daerah kaya Roma, tempat villa-villa mewah berada. Segera, mobil itu melaju ke gerbang besi retro yang besar dan akhirnya berhenti di depan sebuah villa yang sangat mewah. Setelah Mario keluar dari mobil, mereka memperkenalkan Zhang Yu dan Lisa ke dalam villa. Zhang Yu gang memasuki lobi villa, dan Christina, yang telah menunggu di sana, menyambutnya dengan permintaan maaf. Dia buru-buru meminta maaf kepada Zhang Yu. Meskipun orang-orang di Joseph ini tidak mengenalnya, tidaklah tepat untuk mengatakan bahwa orang-orang ini juga berada di bawah kendali ayahnya, mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Terlebih lagi, Zhang Yu sekarang bukan hanya dermawan penyelamat nyawa ayahnya, tetapi juga seorang ahli seni yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Jika dia mengalami kecelakaan di Roma, konsekuensi seriusnya, saya yakin bahkan ayahnya, tidak dapat memperbaikinya. Tentu saja, Zhang Yu tidak dapat dengan sengaja mempersulit Christina, lagi pula, hal-hal malam ini bukanlah yang dia maksud. Selain itu, pihak lain telah banyak membantunya baru-baru ini. Bahkan jika dia melihat beberapa hal, dia tidak dapat mengabaikan dirinya sendiri, jadi tidak apa-apa untuk berlalu begitu saja. Ketika Christina melihat bahwa Zhang Yu tidak menggigit malam itu, dia secara alami merasa lega, dan segera memerintahkan dapur untuk menyiapkan makanan, dan dia harus makan bersama Zhang Yu. Zhang Yu dengan jujur berkata bahwa dia sedikit lapar. Bagaimanapun, dia gelisah semalaman, dan mengajak Lisa makan malam bersama Christina. Makan malam yang disiapkan Christina sangat lezat. Zhang Yu duduk dan makan dengan angin kencang dan sedikit daun. Lisa tidak terlalu lapar, hanya karena dia khawatir dengan penyakitnya, dan dia tampak cukup khawatir. Christina pernah melihat Lisa sekali di pesawat tempo hari, tetapi dia lupa. Bagaimana mengatakan dia juga seorang presiden grup dari merek mewah terkenal, tidak mungkin mencurahkan energi untuk mengingat seorang pramugari kecil. Namun, melihat Zhang Yu membawa seorang gadis cantik ke rumahnya hari ini, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak tertarik. Ketika dia makan, dia secara alami berpura-pura saling bertanya. Tentu saja, Zhang Yu tidak terlalu memikirkannya. Setelah makan, dia memberitahu Christina tentang Lisa. Ketika Christina tahu bahwa wanita bernama Lisa ini sebenarnya adalah seorang pramugari di pesawat hari itu, tentu saja, itu cukup mengejutkan. Karena dia tidak begitu mengingat Lisa ini. Namun, mengingat Zhang Yu juga seorang pria, berdasarkan prinsip bahwa semua pria itu bernafsu, bahkan jika itu adalah pramugari kecil, tidak mengherankan bahwa makanan juga bersifat seksual. Terlepas dari usia seorang pria, sifat pria yang mencintai kecantikan sudah melekat. Tetapi ketika obrolan antara beberapa orang berlanjut, Christina tahu bahwa Zhang Yu hanya akan menunjukkan penyakit kepada Lisa, dan dia tidak tahu betapa tidak nyamannya itu, meskipun dia sendiri merasa seperti itu, sedikit tidak dapat dijelaskan. Makan malam, Zhang Yu awalnya berencana untuk menunjukkan penyakitnya kepada Valero terlebih dahulu,
Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Valero masih beristirahat, dia menghentikan Christina untuk memanggilnya, dan sebaliknya berencana untuk menunjukkan Lisa terlebih dahulu. Bagaimanapun, saya berjanji kepada Lisa terlebih dahulu, dan tidak baik bagi lelaki tua itu untuk menyeret begitu banyak hal. Christina menyiapkan kamar untuk mereka berdua, tetapi dia juga tertarik dengan kondisi Lisa sebenarnya. Dia terutama tertarik dengan perawatan Zhang Yu, dan tentu saja dia ingin naik dan melihat situasinya. Dia ingin menindaklanjutinya. Lihat, tentu saja, Zhang Yu tidak masalah. Bagaimana mengatakan ini juga rumah tuan rumah. Setelah ketiganya datang ke kamar, Zhang Yu pertama-tama meminta Lisa untuk mencuci wajahnya dan menghapus riasan di wajahnya. Melihat wajah Zhang Yu, Lisa hendak menghapus riasannya dengan suasana hati yang cemberut. Ketika Lisa membersihkan semua riasan di wajahnya, kulitnya menjadi jauh lebih putih, tetapi noda hitam itu langsung terlihat. Christina sangat terkejut, tidak heran Lisa ini tidak mengecat riasan di wajahnya dan mengecatnya begitu putih. Jika demikian, bintik-bintik hitam akan menjadi jelas, tetapi jika sedikit lebih gelap, itu tidak akan terlihat begitu jelas, hanya saja tidak terlihat sedikit lebih gelap dibandingkan orang pada umumnya. Lisa duduk di kursi, ekspresinya sedikit malu. Zhang Yu tanpa ekspresi, memegang pergelangan tangan Lisa di tangannya, mengalirkan vitalitas di tubuhnya, merasakan perubahan denyut nadi pihak lain. Ruangan itu sunyi untuk beberapa saat. Zhang Yu melepaskan pergelangan tangan Lisa dan berkata, "Kapan kamu menyadari bahwa bintik-bintik hitam mulai muncul di wajahmu?" "Sekitar 2 tahun yang lalu." Zhang Yu mengangguk dan berkata, "Kemudian, itu secara bertahap menyebar seperti sekarang." Itu adalah bintik hitam pada awalnya. Secara bertahap menyebar, itu agak besar pada awalnya, dan kemudian menjadi lebih besar dan lebih besar, sampai sekarang. Lisa berkata dengan ekspresi depresi. "Kamu tidak meragukannya. Apakah itu melanoma?" "Saya tidak pernah meragukannya. Saya pergi ke banyak rumah sakit, dan banyak dokter menduga melanoma pada awalnya. Saya telah melakukan banyak patologi untuk tujuan ini, tetapi hasilnya ambigu. Beberapa rumah sakit mengatakan ya, beberapa rumah sakit mengatakan tidak. Jika melasma ini menyebar dengan cepat dan dengan cara yang berbeda dari penyebaran melanoma, saya takut untuk mencoba kemoterapi sejak lama." "Dr. Zhang, apakah menurut Anda saya mungkin melanoma?" Lisa mengira saya bertanya demikian, tetapi jika Zhang Yu mengatakan hal yang sama, saya khawatir dia akan sangat kecewa. Bagaimanapun, ini membuktikan bahwa Zhang Yu dan dokter lainnya tidak berbeda. "Biar ku katakan, kau lihat apa yang ku katakan benar. Ketika bercak ini menyebar, ia tidak menyebar dari bercak aslinya, tetapi bercak baru di sebelahnya, lalu perlahan-lahan meluas, dan akhirnya menelannya. Dan setiap kali bercak lama diserap oleh bercak baru, bercak lama tidak menyebar, tetapi pada kulit normal di sebelahnya, bercak baru muncul dan kemudian meluas, perlahan-lahan mencaplok bercak lama. Secara analogi, setiap penyebaran adalah itu saja. Apakah aku benar?" "Itu benar, kau benar sekali." Lisa terkejut ketika mendengarnya. Ketika dia pergi ke rumah sakit lain, tidak ada dokter yang bisa mengatakannya dengan akurat. Sebenarnya, dia telah menemukan ciri ini sebelumnya, tetapi begitu dia memberitahu dokter lain bahwa mereka tidak mempercayainya, dia berada dalam kata-kata Zhang Yu, seolah-olah dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Zhang Yu mengangguk dan berkata, "Jadi sebelum sakit, apakah kau pernah ke tempat-tempat khusus untuk bepergian?" "Sebelum sakit," Lisa mengerutkan kening dan berpikir, "aku tidak bisa mengingatnya sedikit pun. Kamu juga tahu bahwa aku seorang pramugari, dan terkadang rutenya tidak terlalu pasti, terbang sepanjang hari. Di mana harus mendarat, hanya di mana aku bermain selama beberapa hari. Aku jarang pergi ke luar negeri ketika aku mengambil cuti tahunan, dan aku hanya bersantai di rumah. Tetapi 2 tahun lalu, aku seharusnya terbang ke Asia Tenggara, dan kemudian dipindahkan ke Cina." "Apakah Asia Tenggara?" "Hampir sama," Zhang Yu bergumam. "Dr. Zhang, apa maksudmu? Penyakitku ada hubungannya dengan rute yang aku lalui." "Itu ada hubungannya. Sebenarnya, kamu sakit, tapi kamu diracuni." "Diracuni?" Lisa mendengar sejenak. Christina juga aneh. Meskipun keracunan atau semacamnya bukan hal yang mustahil, mengapa dia tidak pernah mendengar ada orang yang telah diracuni dan dapat memiliki bintik-bintik hitam di wajahnya? Dan itu adalah bagian yang sangat besar. "Dr. Zhang, apakah Anda yakin saya benar-benar diracuni?" "Saya cukup yakin tentang ini."
Yang Anda miliki adalah sejenis racun, yang merupakan makanan khas Asia Tenggara. Karena Anda terbang di atas rute Asia Tenggara 2 tahun lalu, itu tidak mengesampingkan di mana Anda berada. Mengangguk, buruk, lalu apa ini? Lisa dan Christina hampir tidak pernah mendengar istilah itu, dan tentu saja memiliki wajah yang aneh. Oh, itu sebenarnya semacam serangga aneh atau sesuatu yang dibudidayakan dengan cara khusus. Lisa ketakutan ketika dia mendengar bahwa ada serangga di wajahnya. Christina juga terkejut mendengar ini, dan refleks terkondisi buru-buru mengangkat kursi dari Lisa. Faktanya, ketika Christina tahu bahwa bintik-bintik hitam di wajah Lisa sebenarnya disebabkan oleh serangga, bagaimana dia bisa duduk di sebelahnya tanpa mengubah wajahnya? Bagi seorang wanita, hal terburuk adalah serangga. Tentu saja, Christina tidak terkecuali. Dia merasa bahwa ketika dia memikirkan kata serangga, dia merasa mati rasa dan harus bersembunyi. Sebaliknya, Zhang Yu tidak masalah, karena dia tahu racun Lisa sekarang. Faktanya, pada awalnya, Zhang Yu memiliki pemahaman tertentu tentang racun berdasarkan keterampilan TCM-nya. Tetapi mengerti, itu tidak mewakili pengobatan 100%. Zhang Yu mencarinya di sistem lagi. Saya tidak menyangka bahwa sistem yang kuat benar-benar memiliki teknik boneka. Berdasarkan prinsip belajar dan menggunakan yang hidup, itu dengan cepat menjadi penikmat, dan efeknya pada Hei Qingyu sama banyaknya dengan harta karun. Omong kosong macam ini, namanya Hei Qingyu, biasanya sepasang kekasih, satu laki-laki dan satu ibu. Namun, itu salah satu sentimennya. Kalau tebakanku benar, kalian seharusnya punya hubungan di Asia Tenggara. Ayolah. Ketika Lisa mendengar ini, dia tiba-tiba terdiam, dan pada saat yang sama bayangan seseorang melintas di benaknya. Ketika Christina melihat pemandangan ini, mengandalkan kepekaan wanita itu, dia juga tahu bahwa Zhang Yu seharusnya benar, kalau tidak Lisa seharusnya tidak memiliki ekspresi ini. Tidak tahan dengan racun ini, kekasihnya lah yang dulu meracuninya. Tanpa diduga, masih ada pria kejam seperti itu di dunia, dan mustahil untuk percaya bahwa mereka putus dan meracuni mantan pacar mereka. Zhang Yu melihat Lisa dengan linglung, lalu tersenyum dan berkata, aku menanyakan hal-hal ini. Ini mungkin melibatkan privasi pribadimu. Tapi aku seorang dokter, dan aku bisa mengetahui seluk-beluk berbagai hal, dan juga nyaman bagiku untuk mengobatinya. Lisa mengangguk ketika mendengar ini dengan susah payah, dan berkata, Dokter Zhang benar. Aku memang punya hubungan di Asia Tenggara. Kekasihmu, bukankah itu seorang wanita? Bagaimana kabarmu? Lisa terkejut ketika mendengar ini. Mengetahui bahwa rahasia ini tidak pernah diceritakan kepada orang lain, bagaimana mungkin Zhang Yu tahu? Ketika Christina mendengar ini, dia menatap Lisa dengan tatapan aneh. Aku tidak menyangka bahwa pramugari kecil yang cantik ini masih seorang lala di punggungnya, dia tidak melihatnya. Ruangan itu sunyi untuk beberapa saat. Lisa menghela napas dan mengangguk, dan berkata, ya, ketika aku berada di Asia Tenggara, aku benar-benar punya hubungan kekasih dengan seorang gadis maskapai penerbangan lokal Asia Tenggara. Pada awalnya, hubungan kami sangat baik, tetapi untuk waktu yang lama, aku menemukan bahwa dia adalah gadis yang sangat posesif, dan sering membatasi aku untuk berinteraksi dengan gadis-gadis lain. Kemudian, aku merasa bahwa kami tidak cocok, jadi saya mengajukan permohonan untuk pindah kembali ke Eropa dan putus dengannya. Dokter Zhang, dengarkan maksud Anda, ya apakah dia meracuni saya? Zhang Yu mengangguk dan berkata, seharusnya dia. Karena cinta yang gelap ini, tidak mudah untuk membesarkannya, dan itu sangat berharga. Ada juga banyak batasan dalam penggunaannya. Dia juga harus memiliki luak lain di tubuhnya, dia merangsang belatung lain untuk menyebarkan racunnya, dan pada saat yang sama itu membuat belatungmu menyebarkan racunnya. Jika dia tidak membesarkannya sendiri, mustahil bagi orang luar untuk membantunya menerima siksaan cacing ini. Sejujurnya, serangga semacam ini adalah sejenis hal yang melukai 1000 musuh dan merusak 800. Petik 2. Katakan itu. Dia diracuni sepertiku sekarang. Lisa berkata dengan cemas. Seharusnya, orang gila ini, apakah dia tidak ingin hidup lagi? Ingin mati bersamaku, Lisa berkata dengan kesal. Cinta gelap semacam ini sebenarnya bukan jenis jangkrik yang akan menyebabkan orang mati dengan sangat cepat. Jika jangkrik seperti itu, Anda tidak dapat hidup hari ini. Anda dapat memahaminya sebagai kutukan. Pada awalnya, jenis radon ini akan muncul perlahan,
dan kemudian meluas sedikit, tetapi seiring bertambahnya bintik-bintik hitam, laju perluasan racunnya akan menjadi semakin cepat. Dan bagian-bagian yang menghitam terlebih dahulu, kulit akan menjadi kasar dan wajah Anda ini sudah terjadi. Tentu saja, ini bukan kasus terburuk. Yang paling mengerikan adalah penebalan rambut. Pada akhirnya, sejumlah besar rambut akan tumbuh. Siapapun yang diracuni tidak akan mati, tetapi akan menjadi semakin jelek dan menakutkan. Pada akhirnya, ia akan menjadi monster dengan tubuh gelap dan rambut hitam. Christina merinding saat mendengarnya. Benar-benar palsu. Sebenarnya ada hal-hal mengerikan seperti itu di dunia. Jika mereka digunakan pada diri mereka sendiri, saya khawatir mereka tidak ingin hidup lagi. Lisa hampir pingsan ketika mendengar ini. Selama dia berpikir bahwa dia mungkin akan menjadi monster berbulu hitam di masa depan, hatinya sudah mati. Dia berlutut di tanah, menangis dan memohon, "Tolong, Dr. Zhang, saya tidak ingin menjadi monster, jadi saya tidak bisa hidup lagi. Tolong, selamatkan saya. Berapa banyak yang Anda ingin saya lakukan?" Mereka semua setuju. "Saya masih punya rumah di Roma, saya bisa menjualnya, dan saya bisa keluar dan meminjam uang. Saya mohon." Petik 2. Ketika Zhang Yu melihat Lisa menangis di depannya, Li Hua membawa hujan, dan kemudian tersenyum, "Kamu bangun dulu. Saya bisa tahu, tentu saja ada cara untuk menyelamatkanmu." "Benarkah?" Lisa sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih banyak, Dr. Zhang." "Bangun, bangun." Setelah Zhang Yu melihat Lisa berdiri, dia berkata, "Sebenarnya untuk menyelamatkanmu ada banyak cara. Cara terbaik adalah membiarkan si Zeren melepaskan dendamnya terhadapmu dan datang ke sini secara langsung, hembuskan cacing pita di tubuhmu bersama-sama. Ini akan berakhir bahagia untuk masalah ini. Aku sarankan kamu bisa menelepon dan bertanya padanya, karena setiap orang punya hubungan, apa yang tidak bisa dibicarakan dengan hati-hati. Lalu bagaimana jika dia tidak mau menyerah?" Tanya Lisa. "Kalau begitu aku akan menggunakan beberapa cara untuk memaksanya pergi dengan paksa. Meskipun agak merepotkan, tapi itu bukan tidak mungkin. Tapi butuh banyak kerja sama untuk menyelesaikannya. Tapi aku juga mengatakan yang sebenarnya, aku akan membantumu pergi. Itu akan merangsang cacing pita di tubuhmu, dan cacing pita lainnya mungkin menjadi gila dan melukai inangmu. Jika tidak dikendalikan dengan benar, itu bisa membunuhnya. Kamu harus sedikit siap secara mental untuk ini." Lisa terdiam ketika mendengar kata-kata Zhang Yu, dia tidak tahu harus memilih apa. Sebenarnya, dari sudut pandangnya, pihak lain benar-benar menggunakan cara yang begitu kejam untuk menghadapinya, dan dia tidak perlu khawatir tentang perasaan pihak lain. Tapi itu tidak berarti aku ingin dia mati, jika memang benar seperti yang dikatakan Zhang Yu. Ketika kamu membantu dirimu sendiri, biarkan dia membunuhnya, apakah kamu benar-benar ingin? Bagaimana mengatakan bahwa orang pertama yang mengusulkan untuk putus adalah dirinya sendiri, dan memikirkan kalimat yang dia jatuhkan pada awalnya hanyalah dendam terhadap dirinya sendiri. "Lisa, aku peringatkan kau, selama kau berani membuka pintu dan keluar dari sini, kau pasti akan menyesalinya selamanya." Zhang Yu melihat Lisa tidak lagi berbicara, mengetahui bahwa hatinya pasti kusut, dan berkata, "Lisa, aku melihatmu kembali malam ini untuk memikirkannya. Aku akan menelepon mantan pacarmu besok, dan semua orang akan memberitahumu sesuatu. Pahamilah bahwa yang terbaik adalah membiarkannya menyerah lebih awal. Tetapi cobalah untuk tidak menyebutku, karena itu akan mencegahnya menjadi tidak terkendali. Aku harus tinggal di Italia selama beberapa hari baru-baru ini. Jika kamu berkomunikasi besok, dia akan tetap terobsesi. Jangan salahkan semua orang karena tidak mengatakan yang sebenarnya. Ini semua yang dia minta." "Baiklah, aku akan meneleponnya besok." Lisa mengangguk ketika mendengarnya. Zhang Yu tidak mengatakan apa-apa, diikuti dengan membiarkan Christina mengatur seseorang untuk mengirim Lisa kembali. Ma Hao dan Zhou Jin tidak tahu bahwa Joseph menggunakan segala cara untuk menemukan mereka. Joseph tidak menelepon Ma Hao secara langsung agar takut pada rumput dan ular itu. Taktik memutar yang digunakan, pertama-tama mencari detektif swasta yang telah menghubunginya. Bagaimana mengatakan detektif swasta ini sangat cermat saat berkomunikasi dengan majikan mereka. Saya percaya akan lebih mudah menemukan Ma Hao melalui dia. Di bawah ancaman Joseph, detektif swasta itu harus mengkhianati Ma Hao. Tentu saja, dia tidak tahu lokasi pasti Ma Hao, dan hanya bisa menghitung perkiraan area tempat Ma Hao berada.
Setelah mengetahui tentang ruang lingkup kegiatan Mahao, dia mengirim sejumlah besar orang untuk menyelidiki semua hotel dan apartemen di daerah tersebut. Dengan pencarian di web, Joseph dengan cepat mengonfirmasi tempat tinggal Mahao, dan kemudian membawa sejumlah besar orang langsung ke tujuan mereka. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Joseph. Dia berkata, tidak apa-apa untuk menelepon saya. Mengapa tidak ada kabar begitu lama? Mahao berkata dengan sedikit emosi, memegang telepon. Apakah kamu tidak mengganti kartu teleponmu? Coba lihat. Zhou Jin melihat ponsel di tempat tidur. Itu tidak mungkin. Ponsel ini dibeli setelah aku datang ke Italia. Ponsel lamaku tidak menyala sama sekali. Selain itu, pada sore hari, detektif swasta meneleponku lagi. Dikatakan bahwa Joseph sudah memulainya, tetapi ini sudah berapa lama? Mengapa tidak ada berita? Menurutmu apa yang akan terjadi? Petik 2. Mungkin tidak, Saudara Hao. Aku tidak berpikir kamu. Ketika mereka membicarakan hal ini, mereka tiba-tiba mendengar pintu terbuka untuk sementara waktu. Ini membuat mereka berdua tertegun, saling memandang, dan berdiri menuju pintu bersama. Pada saat ini, pintu telah terbuka, dan sekelompok pria kuat yang tampak kuat mendekati rumah. Tepat ketika keduanya merasa sedikit terkejut, Joseph muncul di ujung. Keduanya bertemu Joseph, hampir terkejut pada saat yang sama. Mereka tidak takut melihat Joseph di sini. Namun sekarang wajah Joseph pucat, bengkak, sangat jelek. Kalian harus tahu bahwa dalam kesan keduanya, Joseph selalu penuh semangat. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu menyedihkan hari ini? Ada firasat buruk di hati Zhou Jin, karena ekspresi Joseph sangat jelek ketika dia melihat dirinya sendiri, yang sepertinya berarti bahwa pengunjung itu tidak baik. Meskipun Mahao terkejut, dia tetap berpura-pura tersenyum, dan berkata, Bos Joseph. Mengapa Anda di sini? Duduklah, duduklah. Jika Anda ingin menemukan saya, panggil saja. Mengapa Anda melakukannya sendiri? Joseph menatap kedua pria itu dengan ekspresi buruk, membalikkan lawannya dan berkata, tangkap mereka. Begitu kata-kata Joseph keluar, dalam keterkejutan kedua pria itu, orang-orang kuat di sekitarnya bergegas, dan menekan mereka ke tanah dalam satu gerakan. Apa yang kamu lakukan? Tolong, diikat. Sebelum keduanya bisa mengatakan sepatah kata pun, orang-orang di sekitar mereka telah mengemas handuk yang disiapkan sebelumnya ke dalam mulut keduanya, dan kemudian melilitkannya dengan selotip. Tak lama kemudian, kedua pria itu dengan ekspresi ngeri dibawa oleh para pria pemberani itu. Joseph memerintahkan anak buahnya untuk mengambil semua barang-barang mereka dan kemudian membersihkan kamar. Ketika Joseph meninggalkan hotel, dia meminta manajer untuk segera menghapus informasi akomodasi keduanya. Manajer hotel tentu saja tidak berani menolak. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini bukanlah orang-orang bodoh biasa. Menyinggung orang-orang ini bahkan mungkin tidak melindungi polisi. Saat ini, Zhang Yu telah membantu Valero untuk melihat denyut nadinya. Tubuh pihak lain lebih baik dari yang dia bayangkan. Peradangan pada saluran pernapasan telah sepenuhnya mereda, yang telah membawa kemudahan besar bagi diagnosis Zhang Yu. Pada dasarnya, kondisi Valero mirip dengan apa yang awalnya dia duga. Organisme yang berkembang biak seharusnya adalah tumor kistik. Pada saat yang sama, rencana perawatan yang cocok telah ditentukan. Tetapi belum terlambat sekarang, rencana perawatan Zhang Yu membutuhkan beberapa pengobatan Tiongkok untuk membiarkan Valero beristirahat dengan baik di malam hari, menunggunya untuk mempersiapkan semuanya besok dan kemudian membantu Valero menyembuhkan penyakitnya. Sore harinya, Christina membantu Zhang Yu menyiapkan kamar untuknya beristirahat. Namun sebelum Zhang Yu berbaring, Mario menelepon dan memberitahu bahwa Joseph telah menangkap Mahao dan Zhou Jin, dan bertanya apakah dia ingin melihatnya. Zhang Yu mempertimbangkan bahwa dia juga akan membantu Valero untuk menemui dokter besok, jadi dia tidak ingin memiliki waktu senggang itu. Sebaliknya dia menyuruh Mario untuk mengurus kedua orang itu terlebih dahulu, dan menunggu sampai dia sibuk sebentar. Keesokan paginya, Zhang Yu bangun dan sarapan. Kemudian dia menelepon Mario lagi dan memintanya untuk menemaninya membeli obat. Mario mendapat telepon dan bergegas untuk menyetir. Keduanya meninggalkan rumah besar Lombardi bersama-sama. Zhang Yu awalnya ingin membeli obat-obatan Tiongkok, dan menggunakan resep untuk mengobati Valero, tetapi yang tidak diduganya adalah obat-obatan Tiongkok yang awalnya tersedia di negara itu membuang banyak energi di Roma. Bahkan jika saya menemukan klinik kecil untuk menjalankan pengobatan Tiongkok,
obat-obatan di dalamnya tidak lengkap. Untungnya, Mario cukup cakap di Roma, dan melewati saudara-saudaranya untuk mencari tahu. Akhirnya, ia menemukan klinik pengobatan Tiongkok yang cukup teratur di pecinan. Obat-obatan Tiongkok di sana sangat lengkap. Anda harus kembali ke rumah untuk melakukannya. Akhirnya mendapatkan resepnya, Zhang Yu meminta Mario untuk segera kembali. Setelah kembali ke rumah besar Lombardi, Zhang Yu berangkat untuk menyiapkan obat-obatan Tiongkok. Zhang Yu berencana untuk mengikuti resep kuno dan menggunakan kayu untuk merebus obat agar tidak memengaruhi obatnya. Bagaimanapun, pengobatan Tiongkok adalah satu orang dan satu orang. Karena orang menggunakan obat, mereka sangat teliti, dan tentu saja mereka ceroboh. Jasper datang ke rumah besar Lombardi bersama seorang perawat. Sebagai dokter pribadi yang berdedikasi pada Valero, Jasper baru-baru ini menindaklanjuti untuk memeriksa perubahan fisik Valero. Awalnya menurut maksud Jasper, setelah peradangan Valero membaik, ia kemudian melakukan operasi potong patologis untuk menentukan kondisinya, dan kemudian melakukan operasi reseksi proliferatif bronkial. Yang mengejutkannya adalah Valero menolak sarannya dan mengatakan sesuatu yang menakjubkan. Ia akan menemui dokter pengobatan tradisional Tiongkok, dan pada saat yang sama ia ingin dokter pengobatan Tiongkok itu membantu dirinya sendiri. Sungguh lelucon internasional. Valero ingin menggunakan pengobatan Tiongkok untuk mengobati penyakitnya. Dalam pandangan Jasper, ada kemungkinan besar pertumbuhan Valero adalah tumor, oke. Mungkin ada kemungkinan penyebaran. Beraninya dia memberikan kondisi serius seperti itu kepada seorang praktisi pengobatan Tiongkok untuk menanganinya. Apa itu pengobatan Tiongkok? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah dukun. Valero benar-benar mempercayai kata-kata seorang dukun, yang membuatnya merasa luar biasa. Jasper datang untuk membantu Valero hari ini untuk memeriksa kesehatannya. Sebenarnya, dia ingin membujuk Valero untuk melepaskan gagasan mengobati kondisinya melalui pengobatan Tiongkok. Menurutnya, jika Anda sakit, Anda harus tetap menggunakan metode normal untuk mengobati penyakitnya. Bukan tidak mungkin menggunakan dukun. Tampaknya situasi Valero ini, meskipun dapat memengaruhi ucapan setelah operasi, tetapi itu lebih baik daripada kematian, bukan? Bagaimanapun, situasi Valero ini belum mencapai tahap tumor lanjut. Jasper membawa perawat ke rumah besar Lombardi, dan tiba-tiba mencium bau menyengat yang mengambang di udara. Ini membuatnya mengerutkan kening, bau yang aneh. Setelah berbalik, dia melihat sekeliling. Perawat itu ada di sekitar. Perawat itu juga memiliki pandangan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah lain, berkata, sepertinya itu berasal dari sana. Valero mengangkat matanya dan melihat dua orang berkumpul di kejauhan, dan asap hitam keluar, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sepertinya rasa itu benar-benar berasal dari posisi keduanya, jadi berbalik dan berjalan mendekat, ingin melihat apa yang mereka lakukan. Jasper mendatangi mereka berdua, memastikan bahwa bau aneh itu berasal dari keduanya, dan mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kalian lakukan di sini? Rebus obat Cina, Zhang Yu berkata tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dokter Jasper, Anda di sini. Tentu saja, Mario telah bertemu Jasper, dan bergegas untuk menyapa. Obat tradisional Cina. Jasper sama sekali tidak menghiraukan Mario, tetapi hanya mendengar Zhang Yu menyebutkan kata itu, wajahnya langsung berubah, dan berkata, apa yang kamu masak hal semacam ini? Kamu mencium bau lingkungan ini, itu telah menjadi apa yang terjadi, cepat padamkan api untukku, dan kemudian buang semuanya. Benar-benar kacau, wajah Mario sedikit berubah, dan dia menatap Zhang Yu, tetapi ketika dia melihat wajah orang lain itu sangat tenang, dia hanya bisa tersenyum canggung pada Jasper, dan tidak berbicara, tetapi dia memberi isyarat kepada orang lain, sekarang aku harus mendengarkan Zhang Yu. Jasper juga bukan orang bodoh, dan tentu saja melihat bahwa Mario sekarang tampaknya mendengarkan pemuda di depannya. Sambil mengerutkan kening pada Zhang Yu, dia berkata, hei, nak, tidakkah kamu mendengar aku berbicara? Omong kosong, tentu saja aku tidak bisa mendengarmu. Minggir, tidak penting bagimu di sini. Zhang Yu tidak bergerak. Apa? Ketika Jasper mendengar Zhang Yu bersikap kasar pada dirinya sendiri, matanya yang marah melotot, dan dia melangkah maju 2 langkah, menyerang Zhang Yu, dan menendang pot obat di depannya. Karena pihak lain tidak memberi muka pada diri mereka sendiri, mereka tidak perlu memberi muka. Namun, tepat sebelum Jasper menendang pot obat,
dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menghantamnya dari samping, dan menerbangkannya ke samping. Jasper terbang cukup jauh sambil berteriak, dan jatuh ke tanah dengan ganas, dan seekor anjing menyambar asteris di jalan. Namun untungnya, dia akhirnya jatuh ke halaman rumput yang ditanam di dekat villa. Di trotoar tidak jauh dari sana, wajahnya sudah cukup untuk ditampar, tetapi sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memakan sesendok rumput. Jasper tidak bisa menahan rasa panas di wajahnya, dan terus meludahkan rumput di mulutnya. Dokter Jasper, apakah Anda baik-baik saja? Perawat yang datang bersama Jasper bergegas membantunya menepuk-nepuk pakaiannya. Mario merasa malu ketika melihat ini, dan dia tidak menyangka Zhang Yu akan menghadapi Jasper dengan cara yang begitu kasar dan langsung. Jasper memuntahkan daun rumput di mulutnya beberapa saat, dengan marah berdiri dan menunjuk Zhang Yu, anak baik. Beraninya kau memukulku, memukulmu, apa-apaan ini, aku peringatkan kau, menjauhlah dari pot obatku sekarang. Berhati-hatilah lain kali kau tidak akan seberuntung itu, dan jatuh di rumput lagi. Zhang Yu berkata dengan kasar. Jasper sedikit malu ketika mendengarnya, dan berkata, kau tunggu. Kau tunggu. Setelah itu, dia berbalik dengan cepat dan pergi dari sini, berniat untuk menuntut Valero. Mario mengerang melihat pemandangan itu, dan berkata, Tuan Zhang, Jasper adalah dokter bos. Dia mungkin akan pergi ke bos untuk menuntut. Wajah Zhang Yu tampak acuh tak acuh, berkata, aku peduli siapa dia. Jika bosmu tidak berencana menggunakan aku untuk penyembuhan, itu lebih baik, aku akan senang. Beri aku kayu bakar. Mario tersenyum malu, tidak berkata apa-apa, mengambil kayu bakar dan menaruhnya di tungku. Jasper, tentu saja, berlari ke kamar Valero dengan marah. Christina juga duduk di kamar, dan ayah serta putrinya melihat ekspresi malu dan marah Jasper, yang bisa dikatakan agak tidak bisa dijelaskan. Tuan Lombardi, aku baru saja dipukuli. Anda harus membantuku. Valero mengerutkan kening, lalu mengerutkan kening, dan berkata, Dokter Jasper, tolong bicara pelan-pelan jika ada. Siapa yang begitu berani memukulmu? Jasper berkata, itu ada di halaman rumahmu. Waktu aku ke sini tadi, saat aku mencium bau aneh, aku berjalan ke sana untuk melihatnya. Aku melihat Mario dan seorang pemuda sedang memasak di sana. Aku bertanya, mereka sebenarnya sedang memasak obat Cina, dan aku menyuruhnya untuk tidak memasaknya lagi, karena benda itu sama sekali tidak lolos uji narkoba Eropa, dan itu beracun. Tetapi pemuda itu tidak hanya tidak mendengarkanku, tetapi juga mendorongku ke tanah. Lihat aku, wajahku jatuh, jika bukan karena rumput di tanah, aku akan cacat. Kau harus memberiku suntikan, belajarlah dari anak itu. Valero mendengar itu, dan menatap Christina dengan canggung, dan mereka tahu siapa Jasper, tidak perlu dikatakan lagi. Sering kali orang yang dia katakan adalah Zhang Yu. Valero memberi isyarat kepada Christina, berharap dia akan menyelesaikannya. Tentu saja, tidak mungkin untuk menyinggung Zhang Yu, tetapi bagaimanapun, Jasper juga dokter keluarganya sendiri, dan tentu saja dia tidak bisa mengabaikan wajahnya sepenuhnya. Christina tersenyum dan berkata, Dokter Jasper, orang yang Anda maksud seharusnya adalah Dokter Zhang dari Tiongkok. Saya rasa ini pasti salah paham. Jika Anda terluka karenanya, saya akan memberitahu Anda atas nama saya. Mohon maaf, bisakah Anda melihatnya? Jasper terkejut, dan berkata, Nona Christina, Anda tidak bercanda. Pemuda itu adalah seorang dokter, ini tidak mungkin. Maksud Anda, dokter Tiongkok yang memeriksa Tuan Valero. Itu dia, bagus, itu dia. Christina mengangguk. Jasper hampir tidak bisa berkata apa-apa ketika mendengar ini, dan menoleh ke Valero, berkata, Tuan Lombardi. Sebagai dokter pribadi Anda, jika Anda bersikeras pergi ke pengobatan Tiongkok, saya tidak sepenuhnya menentangnya. Tetapi Anda setidaknya mencari dokter yang biasa dan dapat diandalkan. Lihatlah orang di bawah, berapa usianya. Saya rasa dia bahkan belum berusia 20 tahun. Bukankah Anda menyerahkan hidup Anda begitu saja kepada seseorang? Anak muda yang tidak dapat diandalkan. Menurut pendapat saya, Anda bercanda dengan hidup Anda sendiri. Tahukah Anda? Valero terdiam sejenak dan berkata, sebenarnya, Dr. Zhang berstandar tinggi. Dia menyelamatkan saya di pesawat terakhir kali. Dan dia berkata kepada saya tidak perlu menjalani operasi dalam kasus ini, jadi saya pikir. Tuan Lombardi,
Jasper menyela. Meskipun saya berada di pesawat terakhir kali, saya tidak berada di tempat kejadian, dan tentu saja saya tidak tahu seberapa serius situasi Anda saat itu. Namun, saya pikir pertolongan pertama apapun sebenarnya ada di sana. Kontingensi bukanlah rencana perawatan ilmiah. Dan bahkan jika orang ini menyelamatkan Anda sesekali, Anda tidak dapat 100% yakin bahwa dia adalah dokter ilahi. Penjaga pantai di dunia, dengan air yang baik dan resusitasi jantung paru, telah menyelamatkan banyak orang. Bisakah ini membuktikan bahwa mereka semua adalah dokter ilahi? Terutama dia masih seorang dokter Tiongkok. Meskipun saya menghormati sebagian besar pekerja medis di dunia, efek terapeutik pengobatan Tiongkok tidak diakui oleh sebagian besar negara maju saat ini. Apakah Anda masih ingin mengambil risiko ini dengan hidup Anda sendiri? Petik 2. Valero benar-benar terdiam ketika mendengar kata-kata itu. Faktanya, di pesawat hari itu, tentu saja, dia dalam keadaan koma, dan tentu saja dia tidak tahu. Meskipun saya bertanya kepada putri saya dan Mario kemudian, saya mengetahui bahwa dia benar-benar berbahaya hari itu. Mungkin penegasan kedua orang itu terhadap Zhang Yu membuat mereka sangat yakin dengan pengobatan Zhang Yu. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Jasper memang masuk akal. Bagaimana jika Zhang Yu menyelamatkan dirinya sendiri hari itu? Apakah dia benar-benar ingin menaruh harapannya untuk mengobati penyakit itu pada seorang pemuda yang jauh lebih muda dari putrinya? Dalam pikirannya, Valero tidak berbicara lagi, dan tampaknya jauh di dalam hatinya dia secara bertahap mengguncang kepercayaan Zhang Yu untuk mengobati dirinya sendiri. Jasper tersenyum, dan tampaknya Lombardi tidak memiliki kepercayaan yang kuat pada anak nakal itu. Hanya secara tidak sengaja dia diselamatkan sekali sebelum dia percaya bahwa dia memiliki sedikit kepercayaan padanya, tetapi kepercayaan ini tidak mutlak, mudah digoyahkan. Ketika Christina melihat ini, alisnya mengernyit. Sebenarnya, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, mungkin dia tidak akan mempercayai Zhang Yu seperti yang dia lakukan sekarang. Pertama-tama, ayah saya benar-benar berbahaya ketika dia berada di pesawat, merupakan suatu keajaiban bahwa seseorang dapat menarik ayahnya kembali dari pintu hantu. Kedua, Zhang Yu dapat secara akurat menceritakan semua rahasia di tubuhnya hanya dengan menyentuh pergelangan tangannya. Dia bahkan dapat mengetahui ketidaksuburannya. Bukankah ini menjelaskan bagaimana keterampilan medis Zhang Yu luar biasa? Selain itu, ketika Zhang Yu melihat Lisa tadi malam, dia juga duduk di sebelahnya. Jika bukan karena telinga Zhang Yu sendiri, siapa yang akan tahu bahwa seorang gadis dengan bintik-bintik hitam di wajahnya sebenarnya adalah sejenis itu disebabkan oleh racun aneh yang ditemukan di Asia Tenggara. Tentu saja, status Zhang Yu sebagai master seni kelas dunia juga membuatnya terlihat berbeda. Oleh karena itu, berbagai tanda dan ekspresi menunjukkan bahwa Zhang Yu jelas merupakan seorang dokter terkenal yang tidak menonjolkan diri, dan Christina telah sangat mempercayai Zhang Yu. Tetapi semua ini, Valero sebenarnya tidak mengetahuinya, dan sekarang dia memiliki sedikit rasa malu di hatinya. Dia menoleh untuk melihat putrinya dan berkata, "Christina, apa pendapatmu tentang masalah ini?" Christina tidak mengatakan apa-apa, tetapi menoleh untuk melihat Jasper, dan berkata, "Dokter Jasper, bisakah Anda keluar sebentar? Ayah saya dan saya akan membicarakannya." Jasper mengangguk ketika mendengar kata-kata itu dan membawa perawat di sekelilingnya, meninggalkan kamar Valero. Zhang Yu juga merebus 3 mangkuk obat di sini. Setelah Mario masuk ke villa, dia langsung naik ke atas dan datang ke kamar Valero. Ketika Zhang Yu tiba di pintu Valero, dia melihat Jasper duduk di sisi sofa. Jasper mendengus ketika dia melihat Zhang Yu Leng. Zhang Yu meliriknya dan mengabaikannya, dan berjalan langsung ke pintu kamar Valero. "Anda tunggu." Jasper melihat Zhang Yu masuk ke kamar, segera bangkit dan datang ke sisinya, dan berkata, "Tuan Lombardi dan putrinya sedang berbicara. Saya pikir Anda tidak boleh mengganggu mereka terlebih dahulu." Zhang Yu menatap Jasper, dan berkata dengan tidak senang, "Obatku baru saja direbus, dan aku tidak bisa menunggu terlalu lama, itu akan menghilangkan khasiat obatku. Jika ayah dan anak perempuan mereka ingin mengobrol, aku akan punya waktu untuk berbicara setelah aku melihat penyakitnya, pergilah." Jasper kemudian mencibir dan berkata, "Aku dengar. Kamu adalah dukun yang dikatakan Tuan Lombardi. Aku tahu bahwa kamu pernah menyelamatkan Tuan Lombardi, tetapi jika kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk manfaat apa yang kamu cari untuk dirimu sendiri,
aku rasa kamu tidak dapat mengandalkannya. Tuan Lombardi sudah mempertimbangkan apakah akan menerima perawatanmu. Kamu harus tahu bahwa ilmu sihir selalu ilmu sihir. Dalam menghadapi pengobatan yang sebenarnya, selama orang yang rasional pikirkanlah sedikit dan kamu akan membuat pilihan yang tepat. Sebaiknya kamu sedikit sadar diri. Petik 2. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, Tuan Lombardi membutuhkan saya untuk berobat. Apa yang Anda katakan tidak ada gunanya. Saya harus mendengarkannya memberitahu saya. Mengenai apakah saya seorang dukun, saya tidak perlu Anda menghakimi karena Anda masih belum cukup memenuhi syarat. Saya akan memberi Anda sekali lagi dan minggirlah. Jika tidak, berhati-hatilah, saya akan melempar Anda ke bawah, dan kemudian saya tidak akan merasa nyaman dengan rumput. Jasper memperhatikan tatapan Zhang Yu berubah menjadi buruk, dan segera memikirkan apa yang baru saja terjadi, refleks terkondisi bergegas ke samping. Zhang Yu leng bersenandung dan mengetuk pintu. Oh, tidak lama kemudian, pintu terbuka, dan Christina tersenyum ketika dia melihat Zhang Yu, berkata, Anda datang. Masuklah sekarang. Zhang Yu mengangguk dan mendekati rumah. Dokter Zhang, lelah, duduklah, duduklah. Valero menemui Zhang Yu, kali ini sambil tersenyum. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sikapnya jauh lebih antusias daripada kemarin. Faktanya, saat putrinya berada di ruangan itu, dia sudah memberitahu Zhang Yu semua hal tentang Zhang Yu. Ini juga memberi Valero perspektif baru tentang Zhang Yu. Sungguh lelucon, seseorang yang dapat mengobati kondisi putrinya sebanyak keluarganya. Jika bukan dokter terkenal, apakah ada dokter terkenal di dunia ini? Sebenarnya, bagi Valero, yang paling membuatnya khawatir bukanlah penyakitnya, tetapi penyakit putrinya. Sebagai putri tunggal Christina, bagaimana mungkin dia tidak menganggap serius penyakit putrinya? Dapat dikatakan bahwa penyakit Valero kali ini banyak berkaitan dengan kekhawatirannya terhadap tubuh putrinya. Jadi ketika dia mengetahui bahwa Zhang Yu memiliki cara untuk mengobati penyakit putrinya, dia sangat gembira sehingga dia bisa lebih dari 10 kali lebih gembira daripada dia bisa menyembuhkan penyakitnya. Tentu saja, Zhang Yu tidak mengetahui perubahan batin Valero, dan berkata, Tuan Valero, obatnya sudah siap. Jika memungkinkan, kita bisa memulai pengobatan sekarang. Tidak masalah, Dokter Zhang, jika Anda ingin melakukannya, Anda bisa mengatakannya. Valero mengangguk dengan tergesa-gesa. Jasper mendengar boneka ini. Saya langsung tahu bahwa Valero telah berubah pikiran, dan buru-buru berkata, tidak, Tuan Lombardi. Apakah Anda benar-benar akan membiarkan seorang anak kecil membantu Anda menemui dokter? Apakah Anda tidak memikirkannya lagi? Ini hanya menggunakan tubuh Anda sendiri. Beresiko, itu sangat berbahaya. Karakter Valero sangat keras kepala. Tentu saja, dia bukan orang yang pemarah. Ketika dia mendengar ini, dia secara alami menunjukkan ekspresi tidak menyenangkan, dan berkata, Dokter Jasper, saya sudah memutuskan banyak hal. Selain itu, tubuh saya adalah diri saya sendiri. Saya seharusnya memiliki hak untuk membuat keputusan. Saya pikir Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk mengelola urusan Anda sendiri. Jasper sedikit tidak senang melihat ekspresi Valero, dan tahu bahwa dia telah menyebabkan ketidakpuasan orang lain sekarang. Jasper juga tahu bahwa status Valero di Italia luar biasa dan dia tidak dapat menyinggung dirinya sendiri. Tetapi masalahnya sekarang adalah pihak lain adalah pelanggan VIP-nya sendiri. Jika tidak peduli apapun pengobatan tradisional Tiongkok untuk menipu Valero Huhu, jika terjadi bahaya, bukankah itu kerugian besar bagi dirinya sendiri? Tetapi dia tidak dapat membujuk Valero untuk membatalkan keputusannya sekarang. Jika Christina dapat berdiri di sisinya, dia tidak menyangka bahwa dia juga akan berdiri di samping dukun ini, dan tidak tahu subekstasi macam apa yang telah dituangkan bocah itu ke ayah dan anak perempuan Lombardi. Begini caranya, memikirkan hal ini, Jasper merenung sejenak, lalu menoleh untuk melihat Zhang Yu, tersenyum, dan berkata, saya tidak kenal Dokter Zhang ini. Dia adalah mahasiswa terbaik yang lulus dari sekolah kedokteran mana di negara Anda. Oh, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Jasper, dan saya lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Berlin. Kemudian saya bekerja di banyak rumah sakit di Italia sebagai pekerjaan garis depan, dan saya juga mengenal banyak dokter Tiongkok yang datang untuk berkomunikasi. Mungkin sebutkan saja, mungkin semua orang dan teman yang Anda kenal tidak. Pasti begitu, saya dan Anda tidak mungkin punya teman.
Karena saya tidak punya sekolah kedokteran sama sekali. Kamu kan belum sekolah kedokteran. Jasper mendengar suara kaget, lalu dia menunjukkan ekspresi aneh, dan berkata, Tuan Zhang. Jangan bohongi aku. Kalau kamu bahkan tidak punya sekolah kedokteran, ya, berarti kamu sekarang ilegal untuk praktik kedokteran. Kamu tahu ini ilegal di negara kita. Lalu apa maksudmu? Apakah kamu akan menelepon polisi? Itu pantas dikatakan. Tentu saja aku. Jasper sangat bangga. Baiklah. Valero berdeham dengan ekspresi tidak senang di tempat tidur. Ketika Jasper mendengar suara Valero, dia terkejut, dan memarahi dirinya sendiri sebagai orang bodoh. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu di depan Valero. Terburu-buru, tentu saja saya. Saya tentu tidak bisa menelepon polisi. Saya sangat menghormati privasi klien saya. Namun, saya pikir sebagai dokter pribadi Tuan Lombardi, saya seharusnya memenuhi syarat untuk mencari tahu apakah Anda dapat membantu Lombardi. Tuan hanya memenuhi syarat untuk perawatan medis. Dapat menyembuhkan adalah menyembuhkan. Kualifikasi asterisk apa yang dibutuhkan. Selain itu, bukankah itu tumor hiperplastik? Ketika Jasper mendengar tentang Zhang Yu, dia berbicara tentang penyakit Gassban, tentu saja, sejenak, dan buru-buru berkata, bagaimana Anda tahu? Sebenarnya, Jasper hanya skeptis dengan kondisi Gassban, dan tentu saja dia tidak dapat memastikannya sebelum pergi ke rumah sakit untuk patologi. Namun, mengapa pihak lain dapat mengatakannya dengan akurat? Apakah karena ayah dan anak perempuan Gassban memberitahu pihak lain tentang kecurigaan mereka? Christina melihat ini dan tersenyum, lalu berkata, Dr. Jasper, sebenarnya, Anda tidak tahu banyak tentang Dr. Zhang. Dr. Zhang hanya perlu menyentuh pergelangan tangan seseorang untuk mengetahui penyakit apa yang diderita orang tersebut. Penyakit ayah saya, dia mengetahuinya hanya dengan menyentuhnya. Itu tidak mungkin. Jasper menggelengkan kepalanya karena tidak percaya, Nona Christina, saya telah menjalani perawatan medis profesional selama bertahun-tahun. Sistem medis modern sudah sangat matang, dan pasien harus lulus jika ingin mengetahui kondisinya. Hanya mesin profesional yang dapat mendeteksinya. Tidak mungkin bagi siapapun di dunia ini untuk menyentuh pergelangan tangan seseorang untuk mengetahui kondisinya. Saya pikir Anda pasti telah ditipu oleh beberapa orang. Kesepian. Zhang Yu mendengar ucapan yang tidak bermoral ini, Anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Bukankah begitu? Dunia ini besar, karena Anda begitu berkuasa. Katakan apa yang salah dengan saya. Jasper berkata dengan nada provokatif. Anda, Zhang Yu melihat ke atas dan ke bawah Jasper, lalu tersenyum, mengapa saya harus menemui Anda? Kau tidak berani menunjukkannya padaku. Kau takut ditusuk olehku, kan? Jasper mencibir, aku akan takut padamu. Jika aku benar tentang kondisimu, apakah kau akan memberiku perawatan medis? Ya, jika kau bisa memberitahuku apa yang salah denganku, aku akan memberimu 10,000 euro segera, yang merupakan konsultasi medis. 1.000 euro. Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu sedikit. Tidak ada gunanya aku mengatakan sepatah kata pun. Ayo lakukan ini. Jika aku benar tentang kondisimu, kamu akan segera mentransferku 100.000 euro. Itu harga spesialku. Kamu pelit sekali. 100.000 euro. Atau harga spesial. Jasper berkata, kamu hanya perampokan. Oke. Kamu mahal. Kalau begitu kamu bisa menolak. Aku belum ingin menunjukkannya padamu. Ketika Jasper mendengar jalan napas, dia berkata, 100.000 adalah 100.000. Aku juga tidak mampu membelinya. Tetapi jika kamu salah, maka kamu harus mengakui bahwa kamu pembohong. Apakah kamu berani? Ya, kamu bisa. Kalau begitu, ayo katakan. Ayo, jangan katakan bahwa kamu bisa menyentuh pergelangan tanganmu. Setelah itu, Jasper mengulurkan tangan. Zhang Yu tidak mengatakan apa-apa. Dia meletakkan tangannya di pergelangan tangan lawan, memobilisasi ki-nya, dan mulai berjalan di dalam tubuh orang lain. Setelah beberapa saat, dia tersenyum bangga dan melepaskan pergelangan tangan lawannya. Kamu ejakulasi dini. Benar, Jasper memiliki ekspresi tak tahu malu di wajahnya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Zhang Yu, dia terkejut. Orang-orang di sekitarku melihat pemandangan ini dan tidak perlu mengerti. Zhang Yu seharusnya benar, kalau tidak, Jasper tidak mungkin berekspresi seperti itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Zhang Yu benar-benar hebat,
hanya menyentuh pergelangan tangan orang lain untuk mengetahui semua rahasia orang lain. Ini terlalu luar biasa. Zhang Yu melihat di mana Jasper berada, seolah-olah dia melihat hantu, lalu tersenyum dan berkata, "Apa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku katakan benar atau salah? Kamu akan bahagia." "Kamu, bagaimana kamu tahu?" Jasper menjawab, "Tentu saja, dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya." Dapat dikatakan bahwa dari sudut pandangnya, ini tidak mungkin. Kecuali istri dan teman-temannya yang telah melihat dirinya sakit, seks prematurnya tidak mungkin diketahui orang lain. Pemuda di sisi yang berlawanan dapat mengatakan kebenarannya yang tidak dapat dijelaskan dengan menjentikkan pergelangan tangannya, yang membuatnya sulit dipercaya. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Kamu tidak peduli bagaimana aku tahu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimanapun, aku punya caraku sendiri. Kamu hanya berkata, apakah aku benar?" "Kamu." Jasper menggertakkan giginya dan mengangguk dengan getir. "Ya, kamu benar." Beberapa orang di sekitar mendengar Jasper mengakuinya secara langsung. Tentu saja, melihat ekspresi Zhang Yu sangat berbeda. Menyentuh pergelangan tangan, Anda dapat mengetahui penyakit orang lain, yang mana medis, dan itu hampir merupakan keajaiban. Zhang Yu melihat bahwa Jasper tidak berbohong tentang hal itu, dan dia merasa puas dengannya. Jika dia harus menggigit dan menolak untuk mengakuinya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Anda tidak bisa begitu saja menariknya untuk memeriksa hal kecil ini. Sambil tersenyum, dia berkata, "Oke, saya tidak berharap Anda memiliki energi. Tetapi sekarang Anda juga mengakuinya, maka biaya konsultasi 100.000 seharusnya baik-baik saja." Tentu saja, Jasper bukanlah tipe orang yang berbicara dengan acuh tak acuh, dengan berkata, "Tenang saja. Sekarang aku sudah setuju denganmu. Wajar saja bicara dan bicara. Tapi aku masih ingin bertanya, bagaimana kau tahu kalau aku sakit? Bisakah kau memberitahuku alasannya?" Sebenarnya, Jasper sudah lama tersiksa oleh hal yang tidak dapat dijelaskan ini. Bagaimanapun, hal semacam ini berhubungan dengan kualitas hidup suami istri. Itu tidak serius dan tidak mungkin. Dia sudah mendatangi banyak rumah sakit untuk tujuan ini, tetapi tidak dapat menemukan penyebab spesifiknya. "Aku sudah minum banyak obat, dan rambutku tidak rontok, tetapi kemampuan itu tidak dapat dipulihkan." Untungnya, istrinya tidak meninggalkannya karena ini, tetapi sebagai seorang pria, hal semacam ini tidak memaksa, dan siksaan semacam itu membuatnya juga menderita. "Penyebabmu sederhana. Aku bertanya padamu, apakah kau menderita meningitis saat kau masih kecil? Dan jenis yang lebih serius?" "Ya, ya." Jasper mengangguk cepat saat mendengarnya. "Aku mengalaminya saat aku berusia 9 tahun. Saya hampir tidak hidup." Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, ketika Anda terkena meningitis, Anda melukai sistem saraf otak Anda. Meskipun itu tidak memengaruhi IQ Anda, itu hanya memengaruhi tingkat kendali otak Anda atas area yang menggairahkan itu. Terus terang, ini adalah penyakit Anda. Ini bukan fisiologis dan neurologis, sehingga tidak efektif melalui pengobatan umum." Jasper tiba-tiba menyadari ketika dia mendengar ini. Ternyata penyakitnya disebabkan oleh kerusakan otak di dalam otak. Tidak heran berapa banyak obat yang dia minum tidak mempan. Tentu saja, penyakit di otak itu tidak mudah disembuhkan. "Dr. Zhang, lalu Anda mengatakan bahwa penyakit Dr. Jasper pada dasarnya tidak dapat disembuhkan." Mario, tentu saja, juga ingin tahu tentang hal-hal seperti itu. "Yah." Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Itu tergantung pada siapa yang akan memerintahnya. Jika saya melakukannya, masalahnya akan kecil." "Apa?" Jasper mendengar ini, ekspresinya berubah menjadi kegembiraan. "Dr. Zhang, maksud Anda, dapatkah Anda menyembuhkan penyakit saya?" Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda memiliki penyakit ini. Saya harus mengobatinya, jika tidak, Anda tidak ada harapan." "Itu bagus. Saya mohon, cepat dan bantu saya." Jasper benar-benar bersemangat saat ini. Valero mengerutkan kening. "Apa-apaan ini?" "Sedikit tidak senang, Dr. Jasper. Saya tidak bisa khawatir tentang penyakit Anda. Lebih baik menunggu sampai saya selesai membaca." Ketika Jasper mendengar kata-kata itu, dia langsung tahu bahwa dia agak berlebihan, dan buru-buru tertawa, "Ya, ya, ya. Saya disalahkan karena terlalu bersemangat. Dr. Zhang masih harus menemui Tuan Lombardi terlebih dahulu. Itu lebih penting. Saya tidak terburu-buru. Jangan khawatir."
Untuk Tuan Valero terlebih dahulu, ini tentu saja. Tetapi karena Anda juga mengatakan di sini di Jasper, saya akan jujur dengan Anda. 100.000 euro Anda hanyalah biaya konsultasi, bukan biaya pengobatan. Anda harus meminta saya untuk berobat, 100.000 tidak cukup. Jasper mendengar giginya dan menggertakkan giginya, dan berkata, yakinlah, Dr. Zhang. Selama Anda dapat menyembuhkan penyakit saya, 100, tidak, 10 juta tidak masalah. Jasper sendiri adalah seorang dokter swasta yang relatif terkenal di kalangan atas Italia. Banyak kliennya adalah orang kaya di Roma. Dengan pendapatan tahunan lebih dari 1 juta euro, ditambah manajemen keuangan istrinya yang cukup banyak, begitu banyak anggota keluarga yang telah dipertimbangkan selama bertahun-tahun. Meskipun 10 juta yuan bukanlah jumlah uang yang sedikit, jika Anda benar-benar dapat menyelesaikan masalah tersembunyi Anda pasti akan bersedia membelanjakannya. Zhang Yuan menganggukkan kepalanya dan berpikir bahwa harganya agak tulus. Dia berkata, baiklah, kalau begitu Anda tunggu saja. Setelah saya membantu Tuan Valero, saya akan berbicara tentang bisnis Anda. Jasper melihat Zhang Yu setuju, dan bergegas dengan senyum menawan, kalau begitu Anda sibuk. Saya akan duduk di samping dan tidak berbicara. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya, jangan ragu. Saya dapat melakukan beberapa pekerjaan tambahan, tetapi tidak apa-apa. Tentu saja, Zhang Yu tahu bahwa Jasper ingin duduk dan memperhatikan penyakitnya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana mengatakan bahwa pihak lain sekarang adalah pelanggannya sendiri, karena dia menyukainya, lihat saja. Lain kali, Zhang Yu hendak menyembuhkan Valero. Dia membantu Valero menemukan kursi, mengeluarkan seperangkat jarum medis, dan kemudian menanggalkan mantel lawannya. Mario, atas perintah Zhang Yu, membawa mangkuk obat terkecil dari 3 mangkuk dan membiarkan Valero meminumnya. Setelah Zhang Yu menunggu Valero minum obat, ia mulai menggunakan jarum untuk mengendalikan aliran Zenqi di pembuluh darahnya, memicu mangkuk obat. Pertama, 9 jarum akupuntur Zhang Yu adalah seperangkat metode akupuntur kuno yang harus digunakan bersama dengan Qi. Ini adalah kedua kalinya ia menggunakan metode akupuntur tersebut untuk mengobati orang. Terakhir kali saya menggunakannya, kami menggunakannya untuk Wei Zongyuan. Tetapi terakhir kali saya menggunakan metode akupuntur ini untuk memulihkan Wei Zongyuan. Kali ini untuk Valero, ia menggunakan titik akupuntur jarum dan jumlah inputnya, itu sudah sangat berbeda. Setelah Zhang Yu menggunakan jarum di sisi Valero, ia merasakan hampir sama dengan Wei Zongyuan. Rasa dingin terus berenang di sekujur tubuhnya. Ketika ia bernapas, mulutnya terus-menerus memuntahkan embun beku kristal putih, jatuh, seindah. Tentu saja, pemandangan ini juga tampak mengejutkan bagi beberapa orang di sekitar.